私です。今日も一緒に日本語を勉強しますのでよろしくお願いします。Oke, minasan, genki desu ka? Genki desu ne. Hari ini kita masuk di pertemuan yang ketiga atau di video part ketiga, masih membahas mengenai bab 1 di buku Minami no Hongo. Oke, di pertemuan ketiga ini kita akan membahas partikel mo ya, yang sudah saya janjikan di video sebelumnya. Jika ada yang belum nonton video sebelumnya, silahkan lihat video sebelumnya, saya cantumkan di deskripsi di bawah linknya. Oke, jadi partikel mo itu fungsinya adalah pengganti dari partikel wa. Jika kita bahasa Indonesia kan, dia itu berarti juga. Nah, partikel mo digunakan pada saat kalimat kedua sama dengan kalimat pertama. Contohnya, saya adalah guru. Orang itu juga guru. Ya, saya adalah guru. Orang itu juga. Nah, ada kata juga. Nah, juga ini diganti dengan partikel mo. Oke, jadi kalau kita bahasa Jepangkan, watashi wa sensei desu. Ano hito mo. Nah, harusnya kan partikel wa. Nah, wa-nya diganti dengan partikel mo. Ano hito mo sensei desu. Oke, kita buat contoh yang lain. Misalkan Indri adalah murid. Sultan juga murid. Indri sang wa gakusei desu. Sultan sang mo gakusei desu. Bisa dipahami sampai sini? Jadi itu cara menggunakan partikel mo. Oke, lanjut ke partikel yang selanjutnya, yaitu partikel no. Jadi partikel no itu fungsinya apa sih? Partikel no fungsinya adalah untuk menghubungkan kata benda dengan kata benda. Oke, kita lihat contoh di atas. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kita mau gabungkan kata benda dengan kata benda, contohnya murid kasih koi. Nah, kalau bahasa Indonesia itu tinggal dihubungkan saja murid dengan kasih koi. Sedangkan bahasa Jepang itu harus dibalik. Maka kasih koi murid. Nah, penghubungnya adalah partikel no. Jadi kasih koi no gakusei. Seperti itu. Atau buku bahasa Jepang. Berarti bahasa Jepang buku. Buku adalah hong, bahasa Jepang adalah nihongo. Sehingga bahasa Jepangnya menjadi nihongo no hong. Seperti itu. Jadi fungsi partikel no adalah menghubungkan kata benda dengan kata benda. Oke, sampai sini bisa ya. Nah, selain kita belajar partikel, kita juga belajar kata tanya. Jadi di bab 1 itu kita belajar kata tanya dare. Apa artinya? Dare itu siapa. Jadi kita akan belajar bertanya, orang itu siapa? Orang itu siapa? Jadi kalau kita bahasa Jepang kan menjadi orang itu adalah anohito. Kemudian tambahkan partikel wa, kemudian tambahkan kata tanyanya yaitu dare, kemudian tambahkan desu ka. Ano hito wa dare desu ka? Orang itu siapa? Orang itu adalah Irwan. Ano hito wa Irwan sang desu. Seperti itu. Oke, jadi materi bab 1 sudah selesai. Ya, kita akan review dari awal. Jadi di bab 1 kita belajar partikel wa, fungsinya untuk subjek. Kemudian partikel ka digunakan untuk bertanya. Kemudian partikel mo yang berarti juga. Partikel no digunakan untuk menghubungkan kata benda dengan kata benda. Kemudian kata tanya dare yang berarti siapa. Nah, kemudian ada ketemu juga dengan des dan ja arimasen. Jadi kalimat yang predikatnya menggunakan kata benda itu diakhiri oleh des untuk bentuk positif. Sedangkan untuk negatifnya itu dengan desnya diganti ja arimasen. Okay.